acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi rahmat dan dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara workshop karya ilmiah remaja pada hari ini. Tak lupa pula salam dan salawat kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah dan surah Al-Fatihah dengan harapan acara ini akan berjalan lancar dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah dimulai. Al-Fatihah selesai. Acara berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh saudara Ruhul Fatih dan Ceza Ramadhani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Sadaqallahul azim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin diharapkan untuk segera kembali duduk. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Fauzan Dwirian. Kepada saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah menundukkan kepala dan merendahkan hati seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi amma ba'du. Ya Allah, izinkanlah kami yang hadir di ruangan ini menundukkan kepala untuk mengagungkan nama-Mu. Atas izin dan ridho-Mu, pada pagi hari yang berbahagia ini, kami telah dapat melangsungkan workshop karya ilmiah remaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keikhlasan ke dalam hati kami. Berikanlah kami kekuatan, kedisiplinan, dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada semua orang yang hadir di ruangan ini rahmat dan karunia-Mu, ampunan dan kasih sayang-Mu, sehingga setiap hal yang kami laksanakan bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha mengetahui, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Berilah kami kemampuan untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah. Berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Jangan Engkau biarkan kami selalu dalam kesesatan dan kemungkaran. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, yang Engkau ridhoi. Eratkanlah rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia Workshop Karya Ilmiah Remaja oleh Ibu Sabrianti SPD MPD. Dipersilahkan. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Direktur Sekolah Islam Atira Wilayah Kajolalido, Bapak Mas Aman Upi SPD MPD. Yang kami hormati Kepala SMA Islam Atira 1 Makassar, Bapak Tawakal Kahar SPD MPD. Yang kami hormati para Wakil Kepala Sekolah SMA Islam Atira 1 Makassar, serta Dewan Guru dan Karyawan SMA Islam 1 Makassar, dan yang saya cintai dan banggakan siswa-siswi SMA Islam Atira 1 Makassar yang semangat hari ini. Iya. Dan tak lupa pula selamat datang Ibu Dr. Hasrianti SSI MPD yang akan menjadi pemateri kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, seperti yang kita tahu, mungkin Ibu sudah beberapa kali sampaikan di kelas bahwa workshop karya ilmiah itu akan dilaksanakan. Dan alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakannya dalam 2 hari berturut-turut, hari ini dan besok. Nah, karya ilmiah ini merupakan sebuah program unggulan yang akan membekali Ananda sekalian untuk mendapatkan ilmu sebelum masuk ke perguruan tinggi. Program ini sudah berjalan hampir 10 tahun dan testimoni-testimoni dari para alumnus itu sangat luar biasa. Banyak yang sampaikan ke Ibu, Bu, karya ilmiah yang kita kerja waktu SMA itu ternyata bermanfaat ketika bikin skripsi, Bu. Kita tidak terlalu canggung lagi menyusun skripsi, mencari judul, karena itu sudah dilaksanakan di SMA. Gitu. Jadi workshop ini merupakan langkah awal. Ibaratnya kita ini lagi PDKT nih dengan karya ilmiah sebelum kita menjalaninya lebih dalam lagi. Iya. Jadi workshop ini
Ibu harapkan Ananda bisa memperhatikan, melihat dengan jelas bagaimana membuka mata, bagaimana pentingnya karya ilmiah untuk para orang-orang yang akan berkecimpung di dunia pendidikan, berkecimpung untuk meneruskan pendidikannya ke S1, S2, S3. Karena karya ilmiah ini sangat dekat dengan kita, ya. Bagi yang mau meneruskan perjuangannya, mau menjadi mahasiswa, itu tentu ini adalah bekal awal. Jadi Ibu harapkan workshop kali ini diikuti dengan baik, karena setelah ini akan ada penyusunan, akan ada pembimbingan. Jadi pembimbingan juga ini akan kita berikan kepada Anda sekalian, bukan hanya pembimbingan dari wali kelas atau guru mata pelajaran, tetapi seperti miniatur proses ujian skripsi di kampus, kita juga dapat pembimbing khusus dari guru-guru yang terpilih, dan itu akan diumumkan besok. Kita dapat guru siapa yang bimbing Ki, itu akan didapatkan besok, disampaikan oleh panitia, ya. Setelah itu apa? Setelah itu akan ada proses penyusunan karya ilmiah dan diakhiri dengan presentasi ujian karya ilmiah di kelas 12. Jadi ini tentu menjadi langkah-langkah awal kita, ya, untuk menerapkannya nanti ketika ujian skripsi di kampus bukan lagi hal yang sulit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat Ananda sekalian. Silakan diperhatikan materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri andal kita. Semoga bermanfaat, ya. Untuk memberikan semangat, mungkin kita motonya Atira dulu, ya. Oke. Atira, anggun, unggul, cerdas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak Kepala SMA Islam Atira 1 Makassar, Bapak Tawakal Kahar, SPD, MPD. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Direktur Sekolah Islam Atira Wilayah Kajau Lalido, Bapak Mas Aman Upi, SPD, MPD. Yang kami hormati Wakase Kurikulum yang telah membersamai juga pada kesempatan ini. Yang kami hormati narasumber kita, Ibu Dr. Hasrianti. Terima kasih telah tiba di tempat. Anak-anakku semua yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah untuk mengikuti kegiatan pembukaan sekaligus pelaksanaan workshop karya ilmiah remaja. Salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, Bapak Wakil Direktur, hadirin anak-anakku semua yang kami banggakan. Betul yang disampaikan oleh Ibu Sabrianti selaku koordinator kegiatan pada kesempatan kali ini, bahwa kegiatan KIR ini sudah hampir 5 tahun kita gerakkan. Dan betul manfaatnya testimoni dari alumni, kakak-kakak Anda yang sudah berada di beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia sudah menyampaikan ke kita bahwa kegiatan ini dipertahankan karena sangat membantu dirinya dan diri Anda kelak ketika masuk perguruan tinggi. Tentu ini tidak masuk ujian UTBK untuk masuk perguruan tinggi, tetapi bekal ini menjadi hal yang sangat berharga untuk di perguruan tinggi kelak. Bisa diskusi nanti dengan Ibu Doktor seperti apa di perguruan tinggi.
tentu banyak bersentuhan dengan pembuatan makalah, laporan, dan sebagainya. Dan ketika mau selesai S1-nya atau program strata 1, maka skripsi, sampaikan Bu Anti tadi, ada skripsi. Skripsi itu adalah karya ilmiah yang dibuat sedemikian rupa sesuai standar karya ilmiah perguruan tinggi masing-masing. Kalau selesai S1 lanjut S2, strata 2, magister. Nah, tadi ada titelnya materi kita ya, magister. Ya. Itu namanya tesis. Ya, jadi tesis namanya ya. Tesis itu karya ilmiah juga untuk program magister. Setelah magister lanjut lagi strata 3 S3. Ya, doktor. Ya. Apa namanya karya ilmiahnya yang terakhir kalau mau selesai? Namanya disertasi. Ya, namanya ada promosi doktor. Biasa panggil berarti sering ke kampus kalau bapaknya lagi promosi doktor atau kakaknya dipanggil itu promosi doktor. Bapak ini berarti calon doktor. Ya, itulah ilmu yang paling tertinggi ya, strata 3 doktor. Tidak lagi di atasnya. Nah, ketika menjalani perkuliahan, ketika dia akademisi, maka ada penghargaan dari pemerintah kepada mereka yang punya penelitian konsisten terhadap ilmunya. Namanya profesor, guru besar. Nah, ya, tapi itu tidak ada anunya ya, bukan strata tadi itu. Itu adalah gelar penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada akademisi. Ya, guru besar. Ya, kalau begitu ada guru kecil, tidak Ji, guru besar. Iya, diberilah gelar profesor, iya, di depan doktor. Nah, gitu. Saya doakan anak-anakku semua kelak kemudian bisa melalui semua itu dan menjadi orang yang hebat. Amin ya rabbal alamin di bidangnya masing-masing. Baik, berikut Pak Anas. Iya. Perlu kami tegaskan bahwa anak-anakku semua adalah masuk di kurikulum sekolah penggerak. Survei 1-2 anak 1, 2, 3, 4, 5 ya, secara acak kami coba diskusi. Ya, ternyata masih ada yang belum memahami, sudah kelas 2 ini, belum memahami secara mendalam 1-2 orang, tidak banyak ya. Seperti apa itu kurikulum merdeka? Mereka belum menyatu katanya, belum paham yang mana kurikulum 2013, yang mana kurikulum merdeka. Olehnya itu bagi anakku yang belum mendalam ke sana, mungkin kita belum serius mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru, belum serius dalam kegiatan proyek dan sebagainya. Sehingga kita tidak mampu membedakan yang mana kurikulum 2013, yang mana kurikulum merdeka. Ujung-ujungnya adalah karakter anak-anakku semua. Kegiatan kali ini walaupun sentuhannya akademik tetapi sesungguhnya di balik itu secara tidak langsung Anda juga dipotret karakternya. Siapa yang serius, siapa yang cerita terlalu banyak ya. Siapa yang kobi-kobinya banyak itu dipotret itu, dan itu masuk di penilaian rapor itu. Iya, itu ya. Jadi makanya fokus supaya potretnya jelas. Ya, kita membiasakan diri yang benar ya, bukan membenarkan yang biasa. Berikut. Ya, ini visi kita ya. Ada 4 poin, unggul, islami, nasional, dan global. Visi kita cukup bagus ini. Bagaimana menjadi sekolah yang unggul, islami, nasional, dan global. Inilah yang diturunkan di programnya menjadi jaminan mutu. Coba kita lihat Pak Anas, berikut. Nah, ini dia anak-anakku semua. Dari visi dibuatlah jaminan mutunya. Program unggul pertama diterima di perguruan tinggi terbaik. Coba. Sekolah, Bapak Ibu guru, ya, manajemen, direktur, wakil direktur berkomitmen mendukung Anda dan mencoba memfasilitasi masuk perguruan tinggi terbaik. Ada kabar gembira buat hari ini. Ya, angkatan Aligrika tahun lalu, kan tahun 2022 itu Aligrika angkatannya namanya ya. Alhamdulillah, ya, pada tahun ini telah menorehkan prestasi yang terbaik yang belum pernah kita raih sebelumnya. Apa itu? Membawa SMA Islam Atira 1 Makassar menjadi top 10 sekolah terbaik di Sulawesi Selatan. Tepuk tangan untuk angkatan Aligrika ya. Iya. Dan sekaligus membawa top 1000 sekolah terbaik di Indonesia, karena yang dirilis oleh pemerintah adalah 1000 sekolah terbaik di Indonesia. Dan Anda bisa buka di Google itu. Ya, SMA Islam Atira di Sulawesi Selatan masuk di urutan ke-9 sekolah terbaik di Sulsel. Ya. Kemudian di top 1000 kita di urutan ke-900. Artinya kita ada peluang untuk bergerak maju ke depan. Saya menantang anak-anakku semua, mari kita buktikan bahwa angkatan kelas 11, apa nama angkatannya nak? Belum, baru dipikirkan ya, pikirkan dengan baik. Angkatan Anda kompak, ya, kebersamanya bagus, dan insya Allah akan membawa angkatan Anda dan membawa sekolah terbaik kita di angkatan pertama. Siap? Iya.
Kita doakan semua. Mudah-mudahan malaikat lewat dan juga mendoakan itu, mengaminkan. Oke. Itulah keuntungannya ya. Mari kita bekerja. Ini versi ujian tulis berbasis komputer masuk perguruan tinggi. Dirilis oleh pemerintah. Ya, jadi Atira, Kajol masuk 9 besar terbaik di Sulsel. Berikut, ya ini sekarang kegiatan kita. Jaminan mutunya. Jadi jaminannya sekolah ketika masuk di Atira, masuk ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Maka tunggu ada kegiatan field observasi. Observasi kampus kita akan buka dan mengunjungi perguruan tinggi terbaik di Pulau Jawa. Siap untuk itu? Oke. Panitianya nanti dibentuk dari Anda dan kita bersama menggiring, mendampingi untuk ke Pulau Jawa. Usahakan ikut semua ya. Iya, karena kebersamaan dalam satu angkatan itu susah itu kegiatannya. Hanya kegiatan begini loh. Iya, kompak semua. Silahkan menabung dari sekarang karena agak mahal ini nak. Ya, karena butuh biaya pesawat, PP, hotel dan sebagainya dan mengunjungi kampus. Jadi silahkan menabung dari sekarang dan kita akan dibuka nanti kegiatan panitianya dari Anda dan akan disampaikan suratnya ke orang tua dan kita akan bergerak bersama ke Pulau Jawa mengunjungi 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Oke. Harapannya kamu kelak masuk ke perguruan tinggi itu. Ya. Nah, inilah karya terampil menyusun karya ilmiah. Ya. Bagaimana cara menjaminkan itu supaya kamu mampu kegiatannya hari ini? Ya, workshop KIR, maka ikuti KIR ini. Ya, yang rada-rada belum kuat imajinasinya, ya, belum kuat hatinya, tolong dikuatkan. Karena ini akan sukses kalau kamu mengikuti kegiatan ini. Ya, tidak bisa itu, harus digiat dengan program. Atira itu banyak programnya, tapi mendirect Anda untuk lebih maju. Ya, maka ikuti programnya. Maka yang gagal paham tadi itu sekolah penggerak karena tidak aktif dalam kegiatan. Saya yakin itu. Karena yang aktif itu pasti memahami. Ya, orang proyek dia tiru di kelas. Bagaimana mau paham pelaksanaan proyek di void di sini kalau dia larinya hanya mau kak lari sembunyi. Iya, pasti itu gagal paham. Tapi saya yakin anak Atira selalu fokus pada setiap kegiatan. Oke, siap fokus? Oke, terima kasih. Nah, beberapa jaminan mutu lainnya akan dibuat dalam bentuk kegiatan yang lainnya. Nah, kita fokus di KIR. Insya Allah KIR ini berlangsung 1 hari ini. Penyampaian Ibu Koordinator, Ibu Anti, bahwa selanjutnya akan ada pendamping. Kalau masuk perguruan tinggi, kemudian Anda menyusun skripsi, itu ada dosen pembimbingnya. Iya, dosen pembimbing. Siapa yang paling telaten, ikhlas, tulus, berkoordinasi dengan pembimbingnya, dia yang cepat selesai. Bukan diukur siapa yang paling pintar ya, tidak. Ya, di perguruan tinggi itu siapa yang paling telaten, dia yang cepat selesai. Bukan yang paling pintar. Ya, tapi dia cerdas memanfaatkan waktu, diskusi dengan gurunya. Saya bab sekian Bu, bagaimana cocok tulisanku, coret memang kalau diperbaiki, itu yang cepat selesai. Tapi kalau yang hanya diam, tidak pernah ketemu gurunya, pembimbingnya, tidak selesai itu. Itu ciri-ciri siswa yang tidak cepat selesai. Ya, di perguruan tinggi yang menentukan kamu cepat selesai bukan lagi dosennya, tetapi adalah diri Anda sendiri. Oke, kalau di sini kita kawal. Ya, kita kawal. Ya, istilahnya dipaksa-paksa sedikit ya, enggak apa-apa. Dipaksa sedikit untuk lebih baik. Begitu masuk perguruan tinggi, Anda sudah mandiri. Itu harapannya. Jadi tolong ikhlaskan hati kita mengikuti kegiatan ini karena manfaatnya besar untuk Anda. Jangan dipikir lagi bahwa enggak belajar di kelas lagi. Ini belajar nak, belajar. Belajar ini. Ya, belajar di tempat ini bersama-sama. Oke. Itulah Atira selalu memadukan belajar indoor di kelas dan belajar outdoor di luar kelas. Dan insya Allah semuanya akan kita padukan. Itulah profil pelajar Pancasila. Berikut panas, dipercepat sedikit. Terakhir, saya mau tegaskan kembali. Ya, inilah dimensi profil pelajar Pancasila selalu kita dengungkan. Ini harus hatam ya, dengan baik. Karena ada 6 yang harus menggema dan berkarakter bagi kita semua. Kalau ini kita pahami, dijelmakan, diaktualisasikan, yakin kamu menjadi sebuah sosok pelajar Indonesia yang lebih baik. Ada 6 dimensi profil dan ini sangat berkontribusi terhadap pelaksanaan KIR pada hari ini. Ada kreatif, ada mandiri. Coba, ini perlu gotong royong ini dalam menyelesaikan proses proyek ini ya. Maka mari kita bergerak bersama, insya Allah kamu akan lebih baik ke depan. Ingat, intrakurikuler kita di sekolah penggerak 75%, belajar kita itu 75% di kelas, 25% proyek. Itulah bedanya kurikulum sebelumnya. Ya, bedakan ya. Makanya ada proyek supaya kita belajarnya di luar kelas. Ada proyek di void dan sebagainya. Apa yang mau diukur? Kamu sudah belum berkembang. Siapa yang belum berkembang? Siapa yang mulai berkembang? Siapa yang berkembang sesuai harapan? Dan siapa yang sangat berkembang? Itu yang diukur. Harapannya nanti ketika tamat di kelas 12, semuanya sangat berkembang. Sehingga saya menjaminkan ke orang tua,
di jaminan mutu bahwa kamu punya dimensi karakter dan dimensi profil pelajar Pancasila sangat berkembang. Caranya bagaimana? Aktif dalam proses pembelajaran dengan baik, baik indoor maupun outdoor. Saya kira demikian anak semua, semoga bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah akan ada keberkahan bagi kita semua untuk hari ini dan masa depan kita semua. Mohon pada Pak Aman untuk memberi sambutan sebentar sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami juga menyampaikan kepada Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sekalian bahwa kegiatan kita hari ini diliput oleh Atira TV. Selanjutnya, sambutan Wakil Direktur Lala Kajol Bapak Mas Aman Upi, SPD, MPD, sekaligus membuka workshop Hari Ilmiah Remaja secara resmi pada hari ini. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan semoga kelak menjadi orang sukses. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahi wa atubu ilaih. Yang kami hormati Ibu Materi Dr. Hasrianti SSIPD, beliau telah hadir di tengah kita. Selamat datang di Sekolah Islam Atira. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Tawakal Kahar SPD, MPD. Yang kami hormati Wakasek Kurikulum, Bapak Bidi Gunawan SPD, MPD, para Wakasek yang lain, rekan-rekan guru dan karyawan yang insya Allah senantiasa rahmati Allah, dan anakku sekalian, para pejuang Islam demi keimuan depan sehingga mampu mengubah bangsa ini jauh lebih berkarakter. Tanda-tanda orang cerdas sudah dibuktikan angkatan Ananda sebelumnya. Sudah diuraikan tadi oleh Pak Tawakal bahwa alhamdulillah di tahun ini prestasi yang cukup membanggakan. Kenapa? SMA Islam Atira 1 Makassar kurang lebih 7 tahun terakhir baru masuk lagi di 1000 besar se-Indonesia. Tahu enggak jumlah SMA se-Indonesia itu kurang lebih 13.000 lebih. SMA Islam Atira 1 Makassar masuk di 1000 besar. Di urutannya adalah di 900. Kalau SMA Islam Atira Bone masuk di 170 untuk seluruh Indonesia. Jadi kita masih berjuang, saudara kita yang bungsu, paling bungsu itu menyalip kita. Apa yang dikuatkan di sana adalah karakter. Kecerdasan itu muncul. Pertama, gimana caranya? Untuk melihat ciri-ciri orang yang cerdas. Halo, yang di belakang. Yang duduk di depan kakinya, nak. Iya. Ciri-ciri orang cerdas berdasarkan karakternya yang pertama, kalau ada orang berbicara, memperhatikan orang yang berbicara. Itu yang pertama. Orang cerdas itu, kenapa menyimak dengan baik? Suatu saat, apa yang disampaikan mungkin akan ditanya, akan bertanya. Itulah orang cerdas. Mohon maaf, saya tidak membandingkan dengan sekolah luar. Saya pernah membawa materi ya, tentang leadership di sekolah luar. Di wilayah saya adalah Goa, karena saya orang daerah, orang Goa. Membawakan materi, kami tidak menemukan seperti yang ada di SMA Islam Atira 1 Makassar, yang begitu menyimak dengan baik. Di sana kami berpote-pote, tidak ada yang dengar. Kenapa? Karakternya tidak muncul. Kalau di sini alhamdulillah kelihatan bibit-bibit orang cerdas, dan ada yang sudah cerdas, tinggal dipoles sedikit menjadi orang-orang hebatnya SMA Islam Atira 1 Makassar. Tepuk tangan untuk anakku sekalian. Ya, ada saatnya kita bertepuk tangan, ada saatnya kita berbicara, ada saatnya kita berteriak hore. Bukan pada saat temannya tampil mengaji tepuk tangan baru berteriak seperti orang-orang luar. Itu karakter yang perlu dihilangkan. Halo yang jaket hitam. Yang jaket hitam. Nopal ya? Nopal. Ya? Bukan. Sakit pakai jaket? Oh belum. Pakai masker ya supaya tidak pindah ke teman-teman yang lain. Mohon maaf Ibu pemateri. Inilah anak-anak Atira yang hebat, yang sementara kami bangun karakternya. Selama pandemi kami kurang bergaul dengan Ananda sekalian, termasuk kami benahi semua sehingga mampu menyamai, melebihi dari prestasi kakak-kakaknya. Ya,
Kalau dikatakan Pak awal bahwa kita sudah masuk 10 besar, SMA Islam Madinah itu untuk tahun ini masuk di 9 besar ya, 9. Sedangkan akhir boleh masuk di 2 untuk Sulsel. Itu kan saudara kita. Sebenarnya sama. Proses pemberian gurunya, pematerinya pun sama. Jadi tinggal kita karena harus menjaga kita punya insting tentang cara belajar, kemudian perkuat literasi yang namanya real time. Kondisi saat sekarang ini Ananda, itu adalah posisi real time yang harus Ananda ikut bersama. Kenapa? Dimanapun Ananda, kenapa? Untuk memperoleh ilmu sangat mudah. Ada di genggaman Ananda, ada di HP Anda, udah saya mencari ilmunya. Nah, termasuk untuk kegiatan KIR ini, Anda mampu nanti menguasai dengan baik kalau mengikuti prosedur yang sudah disampaikan oleh pemateri. Apa-apa kiat-kiatnya. Anda perbaiklah literasi, membaca. Membaca itu dasar untuk kita menulis. Menuangkan ide-ide setelah membaca buku-buku yang lain sebagai referensi. Kalau Anda kurang membaca, hanya bergaya saja, no. Ini tidak akan Anda dapatkan ilmunya. Padahal ini adalah bekal yang disiapkan untuk Anda nanti jenjang selanjutnya. Kalau Anda lanjut di perguruan tinggi. Insya Allah. Sekolah lain tidak menyiapkan hal ini. SMA Islam Madinah 1 Makassar sudah kurang lebih 5 tahun mempersiapkan hal ini. Dan testimoninya luar biasa. Tidak merepotkan nanti Pak. Tepuk tangan silakan. Terima kasih. Ya, itulah orang hebat dan orang cerdas. Saatnya tangan tepuk tangan. Saatnya menyimak, tidak berbicara dengan teman. Terima kasih. Oleh itu, Ananda karena ini adalah persiapan masa depan kalian semua, kami harapkan kalian mengikuti dengan baik, mulai dari memunculkan masalah, kemudian latar belakang bagaimana, mulai dari umum sampai khusus sampai pembahasannya, lalu tanya bagaimana solusinya, sampai dengan kesimpulan pada setiap karya ilmiah itu. Dan harapan kami, karena kita ini sekolah penggerak, artinya nanti ini adalah dasar untuk karya ilmiah. Tapi nanti ke depannya, Anda bisa kembangkan mungin dalam bentuk pembuatan program dan seterusnya. Kemudian menciptakan suatu literasi digital seperti itu media-media apa yang ada melalui online, melalui media-media sosmed dan seterusnya. Membuat komik, menciptakan suatu buku, itu adalah bagian dari merdeka berbuat sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Yakin dan percaya, anakku di sini adalah anak-anak yang hebat dan insya Allah mampu. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Mari kita membuka kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi pembukaan workshop karya tulis ilmiah, karya ilmiahnya dibuka secara resmi. Terima kasih. Billahi bisa bihak fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa salah satu jaminan mutu SMA Islam Madinah 1 Makassar adalah mampu menyusun karya ilmiah dan mampu mempresentasikannya. Workshop kali ini merupakan langkah awal kita mengenal karya ilmiah remaja dari pandangan ide, penyusunan latar belakang hingga pada kesimpulan dasar. Beberapa materi yang akan dibahas pada workshop kali ini akan disampaikan oleh pemateri yang kenal di bidangnya. Materi yang dipaparkan pun berupa latar belakang masalah, kaji pustaka hingga pada perumusan kesimpulan dasaran. Baik, untuk menyelesaikan waktu, marilah kita masuk pada materi pertama yang akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Hasrianti SSI MPD dan moderator oleh Saudari Aisyah Ayu Putri. Kepada Saudari Aisyah Ayu dan Ibu Dr. Hasrianti SSI MPD dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Naya atas kesempatannya. Langsung saja kita melangkah ke acara yang paling ditunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa pemateri kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Hasrianti SSI MP. Namun sebelumnya, saya akan membacakan biodata beliau terlebih dahulu. Nama lengkap pemateri kita pada hari ini adalah Ibu Dr. Hasrianti SSI MPD. Beliau lahir pada tanggal 24 Mei 1982 yang bertempat di Kabupaten Enrekang. Beliau telah menyelesaikan S1 di Universitas Negeri Makassar, jurusan Geografi pada tahun 2006 dan melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Universitas Malang pada tahun 2018. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen Geografi di Universitas Negeri Makassar. Baik, materi yang akan dipaparkan oleh beliau yaitu materi yang terdapat pada bab 1 dan bab 2. Seperti yang kita tahu,
bab 1 terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan pada bab 2 yang berisi tentang kajian pustaka. Baiklah, sebelum saya serahkan kepada pemateri, terlebih dahulu saya sampaikan kepada Ibu bahwa waktu pemateri serta diskusi tanya jawab selama 1 jam 30 menit. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kepada yang terhormat Ibu Hasrianti SSI MPD kami persilahkan. Mohon maaf saya berdiri ya, rasanya lebih enak berdiri. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Atira, yang terhormat Bapak Wakil Direktur Wilayah Kajelalido Atira Makassar, yang terhormat Bapak Ibu Guru, para pegawai, para staf SMA Negeri 1 Atira, dan yang paling saya cintai anak-anakku sekalian yang sudah kelas 12 ya? Ya. Oh 11. Ya. Baik, alhamdulillah saya sangat senang sekali berdiri di sini karena saya dari dulu berpikir kapan ya saya bisa berkunjung di sekolah Atira, mau itu di Antang, di Bone atau di Makassar. Alhamdulillah saya diberi kesempatan, saya diberi penyambung rezeki dari melalui Ibu Aljuheni untuk saya bisa diundang hadir di sini membagikan sedikit ya ilmu untuk Ananda semua. Saya panggil Ananda saja ya. Bagaimana kabarnya semua, sehat-sehat? Ya, semangat ya, semangat. Seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah, harus semangat karena tanpa semangat tidak ada yang bisa kita resap dengan baik. Yang kurang sehat semoga kondisinya membaik, semoga bisa mengikuti workshop hari ini dengan baik juga. Baik, terima kasih yang mempresentasikan materi saya. Silahkan. Ya, sebelumnya sambil menunggu saya perkenalkan diri, saya mengajar di jurusan Geografi Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar. Ya, saya memang sangat mencintai geografi. Ya, saya sangat mencintai geografi. Awalnya saya berpikir geografi itu hafalan waktu SMA ya, hafalan provinsi, wilayah dan sebagainya. Ternyata geografi itu adalah induk dari segala ilmu. Di sana ada fisik, ada sosial, ya, ada budaya lengkap. Dan semuanya diaplikasikan dalam output geografi berupa peta. Jadi kalau Ananda memiliki keinginan, kecintaan kepada materi geografi, boleh mendaftar di jurusan geografi. Ada di Semarang, ada di UGM, ada di UPI, ada di Universitas Negeri Makassar, dan akan dibuka di Unsulbar, insyaallah. Ya, sambil kita menunggu materi, saya beri pengantar untuk memasuki materi kita hari ini. Ya. Ya, hati-hati teknisi memunculkan hal-hal yang diinginkan, ya. Hal-hal yang diinginkan, ya. Ya, baik, saya memberi pengantar dulu ya. Alhamdulillah kita sudah melalui masa pandemi, Ananda sekalian, alhamdulillah ya. Ya, dan masa pandemi itu tentu saja menguras begitu banyak keahlian kita, keefektifan kita, kemampuan kita maupun intelijensi kita, ya. Masa pandemi selama 2 tahun menurut informasi yang diperoleh dari Kementerian Informasi dan Teknologi membuktikan bahwa literasi
bangsa Indonesia itu sangat rendah. Silakan next. Ya, boleh dilihat di slide kita. Data pada tahun 2018 itu menunjukkan bahwa literasi kita sangat rendah, ya. Terhitung 0,0001%. Dia berada di urutan ke-60 dari 61 negara di dunia. Berada di bawah Thailand dan berada di atas Botswana. Ya, jadi sangat rendah. Itu sebelum pandemi ya, Ananda semua. Ya, memasuki pandemi, ketergantungan kita dengan HP, gadget dan sebagainya semakin meningkat. Otomatis menimbulkan semakin meningginya tingkat keinginan kita untuk membaca karena semuanya ada di HP, ya. Nah, sehingga pada tahun 2021 Indonesia menjadi negara nomor 4 dengan kepemilikan gadget yang besar setelah Cina, India, Amerika dan Indonesia. Nah, hal-hal tersebutlah yang menyebabkan waktu kita untuk membaca sangat kurang, ya. Waktu kita membaca terpotong sehingga minat baca rendah seiring dengan minat menulis. Ya. Seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Direktur, kalau kita tidak bisa membaca, kita tidak akan bisa menulis. Ya. Nah, selanjutnya karya ilmiah juga menjadi semakin rendah. Data-data yang dimunculkan di Keminfo menunjukkan status mahasiswa menurun dalam hal presentasi karya ilmiah, apalagi kalau dari Ananda yang masih dalam status SMA, yang masih dalam status perlu untuk dipupuk baik-baik, pelan-pelan, ya, perlahan agar mampu menumbuhkan kecintaan kita untuk berkarya, khususnya karya ilmiah, ya. Dan akhirnya kita terbukti memiliki literasi rendah di dunia. Next. Di sini kita akan menjelaskan tentang karya ilmiah, di mana kata intinya adalah karya tulis. Ya, karya ilmiah itu kita menulis. Apa yang kita mau tulis, anak-anak? Siapa di sini yang suka bergosip? Siapa yang suka berdiskusi? Apa bedanya bergosip dengan berdiskusi? Apa bedanya? Apa bedanya bergosip dengan berdiskusi? Nah, kalau bergosip? Oh, begitu ya. Apakah hasil itu kalian tulis atau kalian simpan dalam hati? Simpan dalam hati. Ya, itulah yang namanya perekaman, ya. Itulah yang dikatakan perekaman. Nah, hasil rekaman itu yang nanti kita jadikan sebagai acuan kita untuk ke depannya lagi. Ya, sama kalau kita berada pada latar belakang. Ada di nomor 1 penegasan alasan tema, urgensi penelitian dan data observasi atau data awal. Kalau bahasa kasarnya hasil-hasil gosip, hasil diskusi, itulah data awal kita. Ya, itulah data awal kalau bahasa kasarnya ya. Tapi kalau bahasa ilmiahnya, apa yang kita pandang, apa yang kita temukan, apa yang kita cari, itulah yang menjadi data awal, data observasi untuk menyusun suatu latar belakang. Saya jelaskan dulu poin-poinnya, nanti kita masuk ke spesifiknya. Nomor 2, nanti kita membahas identifikasi masalah, dan yang ketiga sampai pada tujuan dan manfaat penelitian. Next, silakan. Next, Pak. Ya, baik. Nah, inilah tadi yang saya katakan, dalam kegiatan sehari-hari kita berkomentar ya, membicarakan kejadian, fenomena aneh dan kesenjangan. Nah, dari sinilah muncul beberapa tema, ide, sehingga kepala kita ya terbuka untuk menerima apa sih ini, ya. Nah, di mana ide itu berupa gagasan
Namun gagasan ini harus bersifat ilmiah. Ya, kalau yang Ananda tadi gosipkan, siapa namanya tadi? Yang kita ya, siapa namanya? Nah, Fauzan. Fauzan itu dikenal cerdas, rajin, disiplin. Tapi pas ujian nilainya 6. Ya. Nah, muncul dalam pikiran Ananda semua, ada apa ini? Ya, ada apa Fauzan yang orangnya cerdas tiba-tiba kok mendapatkan nilai 6 di bawah rata-rata? Nah, itu bisa menjadi acuan kita untuk membuka ide, gagasan untuk Anda mencari tahu. Ya. Bagaimana cara kita mencari tahu? Ya, disinilah muncul gelora kita untuk seperti detektif, ya. Kesana kemari mencari info, ada apa Fauzan, ada apa. Sampai tiba mungkin pada orang terdekatnya, misalnya ibunya, bapaknya. Kenapa Fauzan seperti itu? Nah, begitu juga dengan karya ilmiah. Ada tahap-tahap menggali tema di mana kita bersifat krisis, kreatif, di mana muncul ide dan gagasan ilmiah. Seperti itu. Next. Ada 6 tema dalam perumusan masalah penelitian, ya. Ada yang dikatakan verifikasi tema, inquiry, eksplorasi, evaluasi, kesenjangan antara harapan dan kenyataan, dan solusi. Dan di sini saya akan jelaskan secara perlahan, ya, biar Ananda semua mengerti. Yang dimaksud dengan tema verifikasi, ya. Tema verifikasi adalah tema di mana peneliti berkeinginan untuk membuktikan teori penelitian terdahulu yang sudah diuji keabsahannya, apakah cocok juga kita gunakan pada tempat lain. Contoh, ya, contoh. Model pembelajaran A, ya, model pembelajaran A diaplikasikan oleh ibu guru di kelas 1, berhasil. Tapi Ananda semua ingin menguji apakah yang metode yang digunakan ibu guru ini cocok enggak diaplikasikan di kelas 3. Apakah berhasil juga? Yaitu dikatakan tema verifikasi. Nah, kalau tema inquiry mencari, ya, kita berusaha menemukan. Contoh, kenapa sering terjadi banjir? Kenapa sering terjadi longsor? Nah, sekarang saya tanya dulu. Bagian sini, ya, 1 orang. Coba 1 orang. Siapa? Berdiri 1 orang. Yang bagian sini. Silakan, siapa yang ingin sukarela? Ya, silakan. Oh, ini ya. Ya, silakan 1 orang. Kita aja. Berdiri, saya tanya. Ya, bagian sini ada yang mau berdiri. Ya, silakan. Siapa namanya? Dea. Oh, Satria, ya, silakan Satria berdiri. Tepuk tangan dulu untuk Satria. Sekarang saya tanya Satria. Satria suka bidang studi apa? Sukanya bidang studi apa? Kenapa? Belum suka semua, belum ada keminatan khusus. Belum ada. Siapa yang punya minat khusus? Siapa? Coba disebutkan. Ya, Dimas suka bidang studi apa? Hah? Tidak ada. Berarti nilainya selama ini bagaimana, Dimas? Ya, yang lain suka bidang studi apa? Nah, inilah yang dimaksudkan, ya. Di sini ditekankan dalam menulis karya ilmiah remaja, itu kita mulai dari apa yang kita sukai, apa yang kita senangi. Sama kalau saya membimbing di universitas, saya sampaikan pada anak bimbingan saya, telitilah apa yang kamu sukai, bukan apa yang dosen pembimbingmu sukai, karena kamu yang akan melaksanakan. Ya, kalau saya memang suka pesisir dan kelautan, makanya penelitian saya rata-rata pada arah konservasi pesisir dan kelautan. Padahal saya tidak tahu berenang. Saya suka ke laut, meneliti pesisir, tapi saya tidak tahu berenang.
Ya, saya sampai mengambil sedimen dasar laut dengan alat, meneliti persebaran sedimen. Ya, tapi saya tidak tahu berenang. Jadi telitilah, tulislah apa yang Ananda semua sukai ya. Kalau suka matematika, teliti tentang matematika, kimia dan sebagainya. Next. Nah, saya ingin tekankan di sini, permasalahan penelitian tidak semua berasal dari masalah ya Ananda semua. Latar belakang penelitian tidak semuanya berasal dari masalah. Ya. Tetapi ada juga yang berasal dari hal-hal yang perlu kita lestarikan. Contoh, terakhir saya meneliti tentang budaya Patorani. Ya, Patorani itu pencari ikan terbang di Galesong. Ya, dan sampai saat ini masih eksis. Mulai dari Patoraninya sampai hasil telur ikannya masih berada dalam tahap kelestarian. Nah, itu kan bukan masalah ya Nanda. Itu bukan masalah, tapi kita berangkat dari apa-apa yang perlu kita lestarikan. Apa hal-hal yang perlu kita pertahankan. Itu juga bisa menjadi sebuah latar belakang. Jadi jangan semua berangkat pada masalah ya. Tapi boleh berangkat pada hal-hal yang perlu kita lestarikan. Dan yang ketiga ini, adanya penelusuran suatu histori peristiwa. Misalnya Kajang, Nana Toraja. Ya. Itu juga kita bisa berangkat dari sebuah latar belakang. Jadi jangan hanya memikirkan masalah, tapi ada hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan. Next. Ya, di mana masalah itu ditemukan dari observasi, prasurvei, wawancara dan ada rancangan solusi. Nah, siapa di sini yang sudah pernah berwawancara? Siapa? Ada? Yang sudah pernah melakukan wawancara? Iya, wawancara. Belum ada? Wawancara apapun? Ya, contohnya coba satu orang saya dengarkan. Silakan. Wawancaranya di mana? Ya. Yang wawancara OSIS siapa yang diwawancarai? Oh, maksudnya Anda yang diwawancarai. Maksudnya kami yang mewawancarai. Siapa yang kita wawancarai? Ya, bagaimana caranya mewawancarai? Coba tunjukkan contoh satu. Bagaimana? Ya, artinya begini. Mewawancarai itu kita harus masuk ya Ananda. Kita harus masuk pada orang yang kita wawancarai. Kita masuki ya. Bahasa kasarnya kita masuki. Kita pengaruhi agar ia bisa terbuka. Ya, jangan tiba-tiba masuk. Assalamualaikum. Berapa umur Bapak? Berapa anak Bapak? Berapa tunjangan Bapak? Ya, pertama-tama kita masuki dulu. Masuki di dalam kehidupan atau keseharian orang tersebut. Boleh kita membuka pendahuluan. Wah, Bapak ini saya lihat awet muda ya, kayaknya umurnya 37 tahun. Oh tidak, saya sudah 54. Nah, kita dapat jawabannya 54. Ya. Jadi ada teknik-teknik wawancara. Mungkin nanti lebih dijelaskan oleh pemateri bab 3. Itu kalau sedikit contoh wawancara. Next. Nah, ini dikatakan urgensi penelitian. Ada yang tahu gambar apa ini? Di mana dan bagaimana? Kalau yang sebelahnya? Bingung? Bingung. Nah, itulah yang dikatakan urgensi penelitian. Urgensi adalah kepentingan. Bagaimana penelitian itu memang perlu untuk dilakukan. Ya, itu dikatakan urgensi penelitian. Jadi kalau urgensi penelitian tidak kita jelaskan, dia tidak akan kelihatan. Apa sih kamu? Apa sih ini? Gambar apa ini? Payung kah? Apakah orang kah? Tenda kah? Origami kah?
Tidak jelas kan? Nah, disitulah urgensinya. Yang mana sebenarnya Ananda di sini? Yang biru kah, yang merah kah, yang kuning? Itu dikatakan urgensi. Bagaimana penelitian kita nanti betul-betul bisa dimunculkan dan gunanya apa? Ya, harus ada kepentingan di dalam menulis. Next. Ya, ini beberapa sumber permasalahan, identifikasi masalah dan batasan masalah. Sumber permasalahan bisa berasal dari sosial, teknologi, kebudayaan, kesehatan. Ini bisa dibaca. Ya, jadi memang ya Ananda, di bagian penulisan karya ilmiah bab 1 lah intinya. Ya, bab 1 lah inti akar dari kehebatan suatu karya ilmiah. Karena di situ dimunculkan apa sebenarnya yang akan kita angkat. Ya. Kenapa hal itu kita angkat? Dan bagaimana cara kita untuk nanti memberikan solusi di dalamnya. Mungkin ini bisa kita skip, Anda bisa baca nanti pada materinya. Next. Ada yang dikatakan rancangan solusi. Kalau kita sudah menemukan permasalahan yang akan kita angkat, lanjut kita akan memberikan rancangan solusi. Ya, jangan hanya bergosip, menggosipkan orang tapi tidak memberikan solusi. Boleh kita gosip teman-temannya, misalnya itu sana kecurian kodong, hilang HP-nya, hilang apanya, tidak bisa kodong bayar SPP. Solusinya dibantu. Ya, boleh kepo, boleh bantu doa, boleh. Nah, itulah contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Jadi selain kita memberikan masalah, rumusan masalah, harus ada rancangan solusi. Ya, harus ada rancangan solusi kita berikan agar pembaca sudah bisa membayangkan, oh nanti akan seperti ini pelaksanaannya. Ya, jadi dipahami pelan-pelan ya. Pelan-pelan saja supaya saya bisa menjelaskan secara sederhana juga. Jadi rancangan solusi bisa melalui penelusuran, adopsi, novelty dan brainstorming. Ya, novelty ini bagaimana kita menulis hal-hal yang baru, yang update. Jangan yang itu terus kita tulis. Ya, carilah tema-tema yang menarik. Ya, yang menarik, yang lain daripada yang lain itu dikatakan novelty, kebaruan. Next. Ya, rumusan masalah adalah pengarah tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan tertentu. Nah, poin-poin ini yang menjadi inti dari rumusan masalah. Dia harus memiliki nilai penelitian, masalah, dia dalam bentuk pertanyaan, memiliki visibilitas. Visibilitas itu artinya ketersediaan dana, ada waktu. Nah, jadi nanti kalau di universitas banyak disediakan dana-dana untuk penelitian. Saya tidak tahu kalau tingkat SMA apakah karya ilmiahnya bagaimana sistemnya, apakah langsung dari sekolah atau langsung dari dikti atau bagaimana. Mungkin sekolah Atira selama ini mengikuti jenjang itu Pak ya. Oh iya. Ya, lain dengan yang pernah saya ini juga materi memang diarahkan untuk ke sana, memang ada program khusus juga seperti itu. Mudah-mudahan juga Tira bisa ikut mengambil andil di dalamnya, Pak ya. Next. Nah, sehingga ada yang dikatakan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Tidak usah Anda pahami secara dalam kalau memang belum ini, tapi diketahui saja dulu istilahnya. Kalau kuantitatif, pertanyaannya itu apakah, seberapa besar. Kalau kualitatif ya, bagaimana proses, ya, mengapa, apa. Ya, kalau bahasa kasarnya lagi ya, kalau kuantitatif kita bermain angka, ya, mencari hal yang pasti. Kalau kualitatif kita bermain proses, ada analisis dalamnya. Oke, next. Ya, saya rasa ini tadi sudah dijelaskan. Next. Ya, ada lagi dikatakan hipotesis.
Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ya, dugaan sementara. Contoh, ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Setengah penduduk Kabupaten Maros adalah petani. Dan contoh lainnya adalah mahasiswa yang efektif berorganisasi memiliki IPK yang tinggi. Siswa yang aktif berorganisasi memiliki IPK yang tinggi. Apakah benar itu? Benar atau ditolak? Siswa yang memiliki apa? Siswa yang aktif berorganisasi memiliki nilai yang tinggi. Ya, belum tentu. Itulah dikatakan hipotesis, dugaan sementara. Ya, jadi belum tentu ya siswa yang aktif memiliki nilai yang tinggi. Jadi harus ada dugaan-dugaan sebelum kita masuk pada langkah inti penelitian. Next. Ya. Tujuannya itu harus searah. Ya, tujuan harus merupakan penegasan dari rumusan masalah dan harus sesuai dengan rumusan masalah. Adapun manfaatnya menjangkau ke sasaran yang sesuai. Untuk tingkat ananda, SMA, masyarakat, ya, sekolah. Kalau di universitas itu sudah masuk pada pemerintah dan pengambil kebijakan. Nah, tujuan dan manfaat penulisan nantinya harus sinkron ya dengan kesimpulan dan saran nanti yang akan dihasilkan. Kalau di rumusan masalah ditanyakan bagaimana proses membuat tempe. Di kesimpulan juga harus kita bahas proses membuat tempe. Ya, jadi harus sinkron antara masalah dengan kesimpulan. Next. Ya, saya kira ini sama, tidak apa-apa, dilanjut. Next. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke teori, saya mau renggangkan dulu badannya, jangan terlalu tegang. Ayo berdiri semua. Berdiri. Silakan berdiri. Sebelum kita masuk pada kajian teori, kita ice breaking dulu sebentar. Silakan, kertasnya diletakkan di kursi. Silakan semua berdiri. Kertasnya dan pulpennya diletakkan di kursi. Ya. Oke. Ya, baik Anda semua. Kita ice breaking sebentar ya sebelum kita masuk pada kajian teori supaya tidak ini pusing. Coba angkat tangan kanan, tangan kiri, tangan kiri. Tangan kiri semua berdiri. Ayo, yang lain, ayo. Yang lain. Ya, angkat tangan kirinya. Ya. Tangan kirinya nanti seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sekarang tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanan nanti bergerak seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita ulangi tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kiri ya. Sekarang tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah bisa? Bisa dilakukan bersamaan? Yakin? Bersamaan kiri dan kanan? Coba, ayo kita coba. Angkat kedua tangannya. Ya, masih ingat kiri bagaimana, kanan bagaimana? Kita latihan dulu. Bersamaan ya, dengan pergerakan yang berbeda. Saya angkat tangan kanan, pegang mic ya. Kita mulai latihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, akhirnya nanti begini juga. Ya, masih bisa dilatih. Ayo, ulangi. Coba ulangi semua. Ayo, berdiri semua. Bersamaan ya. Kita ulangi kiri. Yang kiri dulu, yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia langsung turun. Kalau kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang bersamaan ya. Kita coba. Oke. Coba bersamaan. Angkat kedua tangannya, silakan. Bersamaan. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Susah kan? Tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Ya, itulah sedikit contoh bagaimana antara otak kiri dan otak kanan berusaha kita, terima kasih Pak, berusaha kita sinkronkan ya. Kita harus seimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Nanti bisa dibaca fungsi otak kiri bagaimana, fungsi otak kanan bagaimana. Bisakah mereka difungsikan bersama? Bisa. Kalau dilatih dan fokus. Ya, itu bisa kita fungsikan bersama kalau dilatih dan fokus. Oke, kita masuk
sesi kajian teori. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, kajian teori, kajian pustaka, saya rasa Anda semua sudah sangat dekat dengannya. Ya, saking dekatnya sudah bisa plagiasi. Ya, sudah bisa plagiasi. Saking dekatnya ya dengan kajian teori. Nah, itulah yang permasalahan yang perlu kita perbaiki. Ya, jangan semerta-merta kita membaca, menceplok, masukkan dalam tugas. Ya, jadi pandai-pandailah memparafrase. Tahu apa artinya memparafrase? Parafrase apa? Parafrase adalah membuat kalimat sendiri dengan tidak mengurangi makna sebenarnya. Ya, membahasakan ulang bahasa orang lain dengan tidak mengurangi makna yang sebenarnya. Next. Lanjut, teknis sih. Ya, mengapa sih diperlukan kajian teori? Kalau kita penelitian, karena kita penelitian bukan mencoba-coba ya. Kita penelitian bukan mengada-ada, tetapi dia harus sifatnya ilmiah. Makanya harus didukung oleh teori-teori ilmiah yang telah melalui tahap reviewer. Yang kedua, secara umum 50% kegiatan dalam penelitian adalah membaca. Ya, dalam penelitian 50% adalah membaca, selebihnya adalah menganalisis, membandingkan dan menemukan hal-hal baru. Yang ketiga, penelitian harus diselenggarakan tetap bersandar pada kaidah ilmiah. Ya, penelitian merupakan pengembangan ipteks. Dasar-dasar dalam penelitian berasal dari temuan teori-teori dan pengembangan dilakukan memiliki landasan yang empiris. Kalau di tugas sekolahnya biasa disuruh kajian yang bagaimana? Kajian teori yang bagaimana? Sudah dari internet, mencari di buku atau bagaimana? Internet. Yakin dari internet itu adalah bahan yang benar? Buku. Kalau dari internet mengambil di mana? Mengambil di anonim atau mengambil di buku, di jurnal? Jurnal. Nah, Anda semua kalau mencari referensi, usahakan tidak mengambil yang anonim, yang langsung diklik di Google muncul itu dikatakan anonim, pendapat, ya. Jangan gunakan buku atau jurnal, karena buku dan jurnal telah melalui tahap reviewer, tahap pemeriksaan, ya. Kalau pendapat anonim itu tidak melalui, jadi dia tidak sifatnya tidak ilmiah. Jadi kalau merujuk boleh ambil internet, tapi cari yang jurnal atau buku. Jurnalnya pun cek apakah dia terakreditasi. Ya, itu ada dikatakan jurnal terakreditasi nasional, jurnal internasional. Siapa yang senang mencari referensi jurnal internasional? Bagaimana caranya mencari referensi dari internasional? Enggak, maksudnya apa yang kalian klik? Bagaimana caranya? Bagaimana kalian mencari di internet jurnal internasional? Begitu, langsung muncul jurnalnya. Bukan judulnya. Judulnya yang diketik atau apanya? Judulnya atau sepotong-sepotong? Sepotong, ya. Jadi ada beberapa cara kita mencari jurnal. Bisa kita ketik keywordnya saja, kata kuncinya, ya. Kalau bingung dengan mencari judulnya, ketik kata kuncinya. Misalnya konservasi, sumber daya alam, budaya Paturani, Toraja, Kajang, itu akan muncul. Iya, Sengkang, orang Sengkang ya. Boleh. Next. Ya, kalau sebelum penelitian, pustaka itu kita cari sebagai bahan dasar untuk kita memulai ya, tapi kalau selama proses dia digunakan untuk sebagai landasan. Ya, saya kira tadi sudah jelaskan. Next teknis sih. Ya. Nah, ini contoh. Ya, ini penelitian saya waktu S1. Waktu sarjana saya meneliti kesesuaian lahan wisata pantai melalui parameter oceanografi fisika di Pulau Samalona. Ya. Nah, kalau Anda semua menyukai bidang ini, boleh nanti bergelut di sana. Ya. Jadi ini saya munculkan yang di kolom sebelah kiri itu bisa menjadi kata kunci, bisa juga menjadi urutan penulisan kajian pustaka. Jadi kalau di kajian pustaka bahas dulu tentang kesesuaian lahan, baru wisata pantai, baru parameter oceanografi, parameter fisika dan Pulau Samalona. Itu urutannya ya. Jadi kalau dalam kajian pustaka, judulnya seperti ini, jangan dimulai dari Pulau Samalona. Ya jangan. Tapi sebenarnya tergantung juga dari aturan-aturan akademik setiap universitas. Ya, jadi mulai dulu kalian cari rujukan berurut seperti ini. Ya, paham ya? Baik, next. Ya, sumber bahan kajian beberapa, laporan penelitian skripsi, artikel, proceeding, dan paten. Dan yang sekunder berupa buku-buku teks, monograf, tinjauan artikel jurnal, terbitan jurnal, dan dokumentasi. Siapa di sini yang suka foto-foto? Foto-foto, artinya bukan foto diri, foto fenomena. Suka? Ya, disimpan ya. Disimpan itu foto-foto, jangan sering. Karena kenapa? Suatu waktu, besok-besok,
kalian kuliah, ya, tiba-tiba membahas tentang objek tersebut, butuh foto, nah bisa kita dapatkan. Ya, jadi disimpan. Tidak apa-apa kalau suka-suka foto-foto, tidak apa-apa. Apalagi foto-foto fenomena. Ya, disimpan itu akan menjadi arsip dokumen, maka berikut akan Anda butuhkan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Ya, jadi kalau yang suka menjelajah, mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Ya, kalau suka seperti itu masuklah geografi. Kalau geografi UNM, kami itu sudah telusuri semua wilayah di Sulawesi Selatan sampai Pulau Jawa. Di geografi itu kami ada program setiap tahun ke Jawa, ya, Bromo, Bali. Ya, jadi belajar sambil refreshing. Yang memiliki minat untuk ilmu geografi, ya. Jadi ini saya sekaligus sebagai ajang promosi, ya. Ya, next. Oke, bagaimana kita memilih sumber bacaan? Ya, bagaimana cara kita memilih sumber bacaan? Yaitu yang bersifat mutakhir, ya. Mutakhir artinya selalu baru, ya. Gunakan 10 tahun terakhir. Jangan lagi menggunakan 11 tahun, cancel. 10 tahun terakhir. Itu dikatakan akhir, ya. Jadi terlalu terbaru informasinya, ya. Relevan, yang mirip. Ambillah rujukan yang sesuai, ya, sesuai dengan apa yang akan kita angkat. Dan yang ketiga adalah komplit. Yang komplit itu artinya referensi yang tahunnya berjenjang. Mulai dari 10 tahun terakhir bisa kita dapatkan datanya secara terus-menerus. Itu dikatakan komplit. Next. Nah, ada manfaatnya. Dalam kita mengkaji pustaka harus ada manfaatnya, ya. Menggali teori dasar. Ya. Ya, itu perkembangan. Jadi ini, ya, Ananda, kalau saya mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, mau Ananda bantah, bisa Ananda bantah? Bisa? Bisa. Ya, jadi berdasarkan kajian teori yang kita lakukan, analisis teori, kita bisa menciptakan teori yang baru. Itu adalah penelitian. Seperti itu. Jadi manfaat penelitian, kita bisa mengembangkan hasil teori yang orang, bisa kita mengganti teori orang, bisa juga kita menemukan teori baru. Ya, teori baru, ya, dari hasil kajian yang kita lakukan. Oke, next. Nah, ini contoh kajian-kajian dari penelitian dahulu. Jadi caranya kita mengambil nama, judul, metode, variabel, dan hasil. Jadi cara kita menuliskan hasil penelitian orang lain, ada variabelnya, judulnya, tahunnya, variabelnya, dan hasilnya. Nanti kita bandingkan dengan hasil kita. Ya, seperti itu. Next. Nah, manfaat penelitian terdahulu. Dari penjelasan saya dari awal sampai kajian pustaka penelitian terdahulu, ada tidak yang ingin Anda tanyakan? Di bagian-bagian mana yang Anda pusing? Yang masih membingungkan selama Anda mengerjakan tugas di sekolah? Bagian yang mana? Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Silakan sumber saya, ya, moderator. Ada? Kenapa? Banyak. Yang mana syaratnya saja? Tidak cukup waktu? Hah? Ya. Apanya? Silakan. Kasih tahu anunya, bagian satu. Pesan sampai di atas, kita ke atas. Ya, boleh. Apa ya, saya sambungnya, moderator. Ya, silakan. Pausan ya, siapa? Pausan. Silakan berdiri. Sinyal mic-nya, harus nyala. Ya, oke. Berdiri silakan. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kaihan dari kelas 4. Ingin bertanya. Jadi salah satu tahap dalam menggali tema untuk pendakwaan terbelakang itu harus dari hal-hal yang berhubungan dengan ilmiah. Itu. Jadi yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya ingin mengangkat peristiwa yang berhubungan dengan sosial atau bukan ilmiah, itu apa itu bisa masukkan dalam GIL? Mungkin itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temannya, bertanya. Ya, terima kasih. Saya rasa bawasan ini sudah mulai bergejolak, ya, rasa pengetahuannya. Bagi Anda, semua fenomena baik itu sosial, budaya, ilmu pasti, semua bisa kita ilmiahkan. Bisa, tidak kita katakan bahwa yang sosial tidak bisa angkat menjadi hal ilmiah. Justru penelitian sosial itu sangat banyak, sampai internasional. Penelitian sosial, etnik budaya kita, apa yang menjadi keunggulan Indonesia dalam literasi internasional? Budaya kita, etnik kita, ya. Jadi tulisan budaya, etnik, keunikan Indonesia menjadi hal yang menarik di dunia internasional. Ya, tidak hanya berputar pada wilayah ilmu pasti, tapi sosial masyarakat itu semua bisa kita bawa ke dalam dunia ilmiah. Jadi gitu, ya, kalau Anda suka yang sosial, misalnya masyarakat, kemiskinan, atau fenomena-fenomena sedang sosial, itu justru lebih mau kita untuk mencari tahu. Ya, jadi bisa, ya, bisa. Mengerti? Silakan? Ya, silakan. Nah, silakan. Oke, mic-nya. Ya, kenapa? Ya, kenapa kedukunan? Kenapa kedukunan? Maksudnya sampai kan mana? Ya, terus percaya apa? Apa pertanyaannya, kan? Silakan diikuti pertanyaan Anda. Silakan, ya, apa? Oh, mengenai perdukunan. Semua bisa kita jadiin tema Anda. Ya, saya tadi sudah jelaskan segala aspek, mau itu sosial, budaya. Justru itu seperti itu menang di internasional. Kalau Anda sampaikan tentang perdukunan dan Anda bisa buktikan dari secara ilmiah, itu menang di internasional. Kalau kita sudah jelaskan, kita menang dari hal-hal etnik kita. Dan itulah yang menjadi keberhasilan kita di internasional. Ya, kemarin saya angkat budaya Kajang, yang masuk budaya internasional. Saya angkat budaya Petani, masuk budaya internasional. Silakan bisa di tulisan saya, tulisannya Asrianti Scholar, itu akan muncul semua tulisan. Boleh. Apanya dulu yang mau kita teliti?
apanya, eksistensinya. Biasanya kalau penelitian dasar, kenapa? Yang belajar sendiri. Oh iya, bisa. Kalau memang disebutkan ya, tapi kalau penelitian seperti itu harus ada informan yang nanti dijelaskan kepada kita, ya. Materi kedua ya, ada namanya informan. Dari informan itu jawaban Anda akan diperoleh. Ya nanti ya pada materi 2. Jelaskan lebih dalam. Ada lagi? Ya, masih ada slide-nya Mas? Pak, masih ada slide-nya? Sudah berakhir slide saya. Saya tadi sudah disinggung oleh 2 pertanyaan. Saya mendahului moderator, tidak apa-apa. Jadi itu bahan-bahan mengenai pendahuluan dan kajian teori. Saya sudah berusaha sesederhana mungkin penampilannya agar Anda semua bisa paham. Materinya nanti bisa diambil di panitia, dibaca pelan-pelan supaya paham, nanti dijadikan dasar untuk Anda masuk di perguruan tinggi. Ya, semoga ilmu kita hari ini menjadi manfaat bagi Anda semua dan dapat memberikan juga ilmu yang bermanfaat. Jadi saya kembalikan kepada moderator, mungkin masih dapat kita sisanya jawabnya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya buka untuk sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan mengajukan tangannya serta menyebutkan nama dan asal. Ada yang ingin bertanya? Baik, silahkan menyebutkan nama dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan dari kelas 11-2. Mau bertanya, kan tadi Ibu bilang tentang tema, ada tema verifikasi, tema solusi, evaluasi, sama eksplorasi. Yang saya masih bingung dan mau tanya sama Ibu kembali, mana itu kayak tema inquiry itu, yang satunya, inquiry team. Inquiry? Ya, inquiry saya belum tanyakan. Iya, masih yang lain sudah paham? Iya, sudah paham. Ya. Saya langsung menjawab. Ya, baik, kalau inquiry itu mirip-mirip discovery. Inquiry itu kita keluar mencari. Kita tidak berada dalam taraf buku teori, tapi kita betul-betul mencari keluar. Kenapa saya tidak banjir di kompleks ini? Pergi ke sana kompleks. Telusuri kompleks. Ada apa terjadi kompleks itu? Kenapa banjir? Oh, ternyata di kompleks itu ya ada tempat sampah umumnya. Jadi warga membuat sampah sembarangan. Kita semua menemukan. Kita semua menemukan banyak. Dengan pengetahuan by outdoor. Jadi mirip-mirip discovery. Ada istilah discovery. Sama kalau nonton discovery kan, itulah berada di dunia luar. Jadi inilah menemukan by outdoor. Jadi terakhir berada pada menetap pada ruang ada buku teori, tapi kita keluar. Ya, kita di dalam ruang lagi. Kenapa sering banjir di sana? Maksudnya, tapi kita langsung ke lapangan. Oh, ternyata ada tempat sampah umumnya sehingga warga membuang sampah sembarangan. Jadi kita menemukan. Jadi kayak penelitian secara langsung, kayak penelitian secara langsung tempat gitu. Iya, sangat tetap melalui penelitian secara langsung, tapi dengan metode yang berbeda. Ya, jadi inti itu lebih pada kita harus menemukan ini obatnya, kita telusuri dengan bahasa kasar kita kan, ya, kita cari di mana penyebabnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sudah cukup, Pak? Ya, mudah-mudahan nanti betul-betul didiskusikan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau pertanyaan yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Yang cewek mungkin ada dari cewek. Masih langsung bawa. Iya, betul ya, Mungkin Vinal atau Naya boleh bertanya. Salam Naya. Nah, ya, silakan, dapat. Lalu Vinal, mic-nya. Kalau malu tidak bisa menemukan tingkat kita. Seperti yang dikatakan oleh kepala ya, bangunlah karakter kita. Dengan cara menjawab dan terbuka. Silakan. Baik, karena sesi tanya jawab selesai, maka saya tutup sesi tanya jawab pada sesi kali ini. Masya Allah, inilah materi yang telah dibawakan oleh Ibu Dr. Hasrianti SSI IPB. Selanjutnya, kesimpulan dari workshop pada sesi kali ini yaitu pembagian awal ilmiah, berdasarkan latar belakang, berdasarkan alasan tema, hingga pada data observasi. Selanjutnya, terdapat identifikasi masalah, hingga pada manfaat penelitian. Dan terdapat pada identifikasi pusaka, kita telah dijelaskan mengenai proses sampai pada materi dalam kajian kita. Dengan banyak pemaparan sebelum yang saya sampaikan, maka rapilah materi kita pada sesi ini. Terima kasih Ibu atas ilmunya. Semoga bermanfaat dan beribadah. Saya Aisyah Putri, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Ya boleh dari dua sisi dari sini dulu baru ke sana. Nah, tolong panitia. Nah. Tolong kita. Saya tolong ambil gambar bersih dan nanti saya di sana ya. Ya boleh boleh. Jangan buat diri. Ah. Ayo Nanda. Oke, terima kasih Anda. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya syarat dan isi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Aisyah Ayu dan Ibu Dr. Hasrianti SSI MPD yang telah membawakan materi pertama pada hari ini. Selanjutnya, kita akan melangkah pada materi kedua, yaitu pemaparan metodologi penelitian. Tetapi sebelum itu, kita akan rehat sejenak sampai pukul 11.00 untuk melaksanakan sholat duha dan start time. Dimohon untuk teman-teman agar segera kembali ke auditorium pada pukul 11.00. Terima kasih. Oke, baik, ada yang tinggalkan tempatnya dulu, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya, jadi itu LK yang kalian pegang ya. Oke. Ayo sudah terisi? Ada. Saya lihat isi ya. Oke, oke, contoh. Ini LK-nya. Paling sebelum workshop hari ini, ada kalian mencari judul. Paling tidak 3 atau 2 judul yang bisa kalian taksir untuk kalian dulu nanti menjadi karyanya. Ya, jadi sebelum masuk karya kedua, alat bagi kalian sudah isi. Meskipun kita perlu silakan di terima kasih judul yang akan kalian angkat. Nah, sini ada belakang ya. Jadi kalian dulu sebelahnya sini ya. Kalian dulu cowok. Kemudian ada masalah yang sudah dibahas sama Ibu ya. Komentar tadi. Tujuan penelitian ini semua diisi ya. Kemudian manfaat penelitian harus diisi sampai pada buah. Nah, ini harus diisi sebenarnya.
Kalian sebenarnya ya. Dari tadi waktu paparan materi, kalian dari sisi ya. Diusahakan pakai sebentar ketiga materi kedua, metodologi yang ini penting ya. Bagaimana definisi penelitian, keputusan penelitian apa yang akan kalian gunakan itu penting di kedua ini. Jadi kalian buku mati. Jadi semua mungkin nilai itu fokusnya adalah penilaian pada proses penegakan ilmiah ya. Ditambah dengan materi eksperimental kemarin ini. Nah, besok kita syukur dan kalian tidak bilang. Besok itu ada besok ini masih pakai pulpen ya, masih terus. Tapi itu kalian ketik apa yang sini diketik di temboknya masing-masing. Jadi besok maksudnya full pengerjaan penelitian ilmiah. Minimal harus selesai minimal ya. Minimal harus selesai 2 bab. Ya, itu minimal harus selesai 2 bab besok. Gitu. Nah, makanya harus di sini. Kemudian besok dibawa laptopnya. Kemudian guru pembimbing akan disediakan besok. Dan besok template untuk penulisan ini ibu berikan. Tapi yang jelas ya, ada template kan supaya kalian baca logonya, ilustrasi segala macam. Besok berikan. Nah, yang isinya di dalam. Bisa dipahami. Jadi kali ini ibu sudah sok dibaknya. Sudah ada template-nya, sekali lagi titik. Ya, gitu. Satu sudah dapat mas. Jadi usaha menerangkan dulu. Yang penting adalah isinya. Ya. Jadi barang keluar silakan dulu, saya keluar ya. Pos penjagaan depan ketat. Oke. Dia tidak pada sampaikan sapunya dengan aku atau masih ada dalam kasar istilahnya. Jadi kalian tidak pulang dengan tangan kosong dan kosong ini. Ya. Makanya harus disimpan baik-baik. Ini yang terjadi. Ini yang baik. Ya, oke. Dibanding. Kalau itu sudah terkait dengan kamu disebutkannya. Silakan dirikan sama dia. Ya, yang menggambar, tapi yang aneh. Ya, bisa dapat barang punya. Kalau tidak, barang punya gambar yang aktif. Ya. Jadi saya bilang materi berikutnya itu adalah materi metode penelitian. Jangan mendengar pertanyaan yang hadiahnya, tapi ibu kan jelas. Saya tanya, yang bisa. Ketika apa iya Pak? Kira-kira apa saja? Ya, siap. Jadi ini kita bahas itu ada belakang itu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta urgensi penelitiannya. Kita belum terlihat, ya. Oke. Ada apa sini? Ini buka apa sini? Tentang apa isi buka? Terus pasal tadi dengan cewek. Apa isinya apa? Apa dulu yang dibuka? Kajian pustaka. Nah, jadi kalian sampaikan ini semua ya, yang sampaikan makanya ada kertas yang diberikan, itu kita catat. Nah, dan kita skip saja. Oke? Oke, novel lais. Ada di berapa? Satu ya. Ada itu aturan pulpen. Ya, jadi harus berarti pulpen yang catat yang asal Oke. Mau silakan. Ya, boleh silakan harus dijawab kan Ibu. Bab 3 apa isinya? Hah? Ya, apa sih penelitian? Ya, tidak saling usulan, yang lain. Apa sih penelitian? Ada sekali dengan materinya. Tidak, sebentar nih materi tahap penasaran. Yang namanya ilmu pengetahuan harus penasaran, ya. Harus diselengkapi dengan ilmu pengetahuan. Metodologi penelitian ini kuncinya. Bagaimana kita meneliti? Mau kita nanti pakai wawancara kah? Pakai Google Form kah? Itu bisa kan? Gitu ya. Jadi harus kalian perhatikan karena ini adalah jantungnya penelitian, ya. Kalau tadi di bab 1 disampaikan kalian sudah dapat ilmunya, di bab 2 sudah dapat ilmunya, tinggal kalian terapkan di situ kata, ya. Gitu. Oke, saya coba tanya dulu ke panitia. Bagaimana konsumsi bisa diberikan? Sudah? Bisa? Lapar kita? Lapar. Atau ada yang kan semua satu? Oh, tidak. Oh ya. Bisa? Hah? Oh, tidak ada. Silakan ini seksi konsumsi kita. Ya, jadi ada snack nanti disediakan. Bagaimana? Iya, ini dulu perhatikan yang cowok. Jadi sebentar nanti antri di situ di mejanya Bunda ya. Kemudian kembali lagi di sini jam 11. Ya, jadi snack, kemudian makan. Jadi sesudah jam 11 tak ada yang mengeluh lapar karena sudah dikasih yang cowok. Ibu belum kasih kesempatan yang cowok tadi. Balik mana? Yang tadi siapa? Raffi dulu. Iya. Ya, jadi yang duluan dulu. Cowoknya antrian di sana. Ya, disilakan makan. Dah, cowok sedikit. Silakan yang cowok. Antrian di sana. Bunda ada. Ya. Ya cowok antrian. Antrian. Tidak ada berdesakan. Ingat ya, jam 11 kita ketemu lagi di sini di auditorium ya. Jadi silakan gunakan waktu selama 1 jam untuk istirahat, sholat duha. Sabar yang perempuan ya supaya tidak berdesakan turun. Kalian kan tertib, enggak. Kalian kan sabar orangnya. Mana yang laki-laki Kihan? Cepat. Iya, yang cowok yang masih mendengarkan
Thank